Oke guys, kita masuk lagi nih guys di uh, array operation bagian kedua ya kan. Sekarang kita coba bikin dia semakin kompleks ya kan. Kita langsung masuk aja guys ke VS Code-nya, oke? Nah, ini di VS Code-nya kalau lihat nih, gue udah nyiapin data sampel ya kan. Data sampel. Jadi di sini adalah data raw-nya. Oke, ini data raw-nya. Kemudian ini adalah data color reference-nya gitu. Jadi kalau misalkan dia color ID 1 maka dia red, kalau misalkan dia 2 berarti dia adalah blue. Nah, terus kemudian di sini kita coba ngerender guys. Kita coba ngerender text berarti name-nya, terus kemudian totalnya, kemudian kita akan display colornya. Oke, sini kita bikin width-nya sama dengan 30%, 30%, nah dia auto sisanya. Oke, ini kita kasih dia bold, kita kasih dia bold, kita kasih dia bold, kita kasih dia divider. Oke, nah kita mau coba ngerender ini guys. Kita mau coba ngerender ini. Oke, ini biar dia agak rapih ya kan. Nah, kita mau coba ngerender dia guys. Nah, caranya gimana? Oke, jadi dari raw dulu nih. Oke, berarti kita di sini bisa bikin UI column. Terus kemudian si raw-nya kita map. Oke, ini di part 1 ya, map ya. Map kita akan ngebawa row ini. Oke. Nah, tapi ininya berarti bukan ini dong. Berarti di sini adalah, nah jadi kira-kira gitu guys. Jadi biasanya kita templating dulu guys ya kan. Template nanti tinggal kita ganti nilai actualnya apa, nilai dinamiknya apa gitu kan. Berarti sini adalah kita mengacu ke di item. Oke. Ini kita jangan kasih bold di sini. Oke. Nah, di sini kita kasih my2. Oke, biar ada spacingnya. Nah, ini kita kasih spacing 1. Nah, oke. Name-nya kita udah dapat guys. Nah, sekarang gimana kita cari tahu total ya kan? Nah, oke, di sini gua gini. Ini total itu adalah quantity dikalikan unit price. Sebenarnya kita bisa simple d quantity kali d price. Apa unit price ya? D unit price. Nah, sebenarnya kita bisa seperti ini guys. Cuman kita mau dia agak sedikit kompleks guys. Jadi kita semacam kita bikin data remapnya dulu. Oke. Kita bikin dari mapnya karena di sini gue pengen mendemokan array operation lainnya, yaitu adalah reduce ya kan. Remap d, return semuanya d, oke. Nah, tapi di sini gue pengen bikin total. Nah, ini gue ngambil contoh case yang simple dulu supaya bisa dapat dulu konsep dari reduce-nya. Nanti kalau misalkan ya nanti mungkin kita akan ketemu di tutorial lainnya bagaimana menggunakan reduce di real case scenario nya. Nah, cuma untuk mempermudah tutorial ini dulu nih, gue bikin simulasi reduce seperti ini. Jadi total adalah oh sorry enggak, jadi yang ini adalah benar. Nah, di sini adalah kita bikin UI row. Nah, ini kan total all, oke. Ini kita kasih minimum width. It's salah gue guys. Nah, total all
Ini kita bold. Nah, ini kita akan mensum, ya kan? Kita akan mensum si ininya nih. Nah, terus colornya. Nah, color itu kan kita cuma punya color ID kan. Jadi sebelum kita ngomongin reduce, jadi hari ini kita akan ngomongin reduce, kita akan ngomongin sort, kita akan ngomongin find. Nah, yang pertama berarti kita find dulu guys. Nah, kita find dulu. Jadi kita punya referensi apa namanya? Berarti kita nggak perlu pakai ini ya. Kita tak perlu pakai ini ternyata guys di tutorial ini. Oke, nah kita punya nih referensi colornya gitu kan. Jadi kalau misalkan ini berapa, nah caranya gimana guys? Kita pakai color find guys. Berarti kita find dari color ini guys. Kita find dari color. Oke, kita find. Ini jangan sama guys. Ini kan kita udah pakai D ya kan. Nah, kita pakai DX. Dimana DX ID, DX ID sama dengan D color ID guys. Oke, kemudian kita ambil name-nya. DXID. Oh. Nah. Ini kan karena satu ya. Jadi kan dia nyari nih yang color ID 2, cuman nggak ketemu kan name-nya kan. Jadi kita bisa bikin seperti ini, guys. Oke. Jadi dia nggak ketemu kan. Karena salah nih. Oh, ini kita bisa ubah jadi 3 misalnya. Nah, jadi yang itu nggak ada colornya. Jadi ini gue juga nggak tahu namanya, bukan nggak tahu, gue lupa namanya nih apa nih operator seperti ini nih. Oke, jadi dia color find yang DXID-nya sama dengan color ID, kemudian dia cek exist gak, kalau exist diambil name-nya. Oke, itu apa namanya untuk find ya kan, find. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah kita mau ngedemoin penggunaan reduce ya kan. Reduce itu bisa kita pakai di sum-sum ini guys. Oh, jangan gitu guys. Berarti kita bikin gini aja guys. Ini total set. Nggak perlu ini. Oke, kasih average. Ini average. Nah, sekarang kita pengen tahu total nih guys. Total ini berapa ya kan? Nah, cara gimana? Berarti kita pakai reduce guys. Raw. Nah, berarti kita raw reduce ya kan. Nah, reduce itu dia menerima 2 parameter ya kan. Nah, ini gue ngetiknya selalu seperti ini dulu guys. Jadi gue ngetiknya selalu seperti ini dulu. Jadi dia akan terima 2 parameter dengan nilai awal adalah 0 ya kan. Nilai awal adalah 0. Nah, A itu adalah previous value-nya. Oke. Berarti dia adalah A nilai sebelumnya ditambah B ditambah B dot quantity dikali B dot unit price. Bener nggak tuh? Hitung sendiri lah ya. Salah. Beda kali CPU-nya kalau salah. Kalau beda angkanya, oke? Nah, terus kemudian ini kita oh, satu lagi nih biar enaknya guys. Gue punya library namanya helper ya kan. Nah, ini kita format guys. Currency format. Oke. Nah, dia bisa nerima second parameter itu apa yang bukan, oh bukan dari sini, ini belum modif guys. Oke, nah ini juga kita bisa format ya guys, format. Nah oke, nah jadi kalau misalkan kita coba breakdown, kalau yang tadi pertama tadi find ini gampang lah ya. Jadi dia ngecek color find ya kan, jadi dia akan coba find dari color ini ya kan, apa nih rulesnya nih gitu kan. Nah DX itu dia ngecek setiap ini kan, dia ngecek setiap row ini, setiap apa namanya, setiap elemennya, dimana yang DX ID-nya, jadi dia akan diwalikan sebagai DX setiap row-nya, dimana DX ID-nya
sama dengan D color ID. Color ID itu kan diambil dari sini kan, dari si raw ini kan, raw ini punya color ID, kita ambil name-nya. Nah untuk reducing ya kan, nah ini kan main reducing nih ya kan. Jadi si raw ini, nah ini nih kita reduce nih guys. Jadi reduce itu dari satu set array bulk outputnya satu, nah kira-kira gitu. Jadi dia bisa buat ngesum, buat summary, bisa buat ya gitu gitulah ya, oke. Nah dia akan direduce nih. Reduce ini akan terima dua parameter ya kan, nilai awalnya sama nilai current. Jadi A itu adalah apa namanya, summarize-nya gitu ya. Kemudian B itu adalah current. Jadi selalu yang depan itu adalah, yang di depan adalah totalnya, total atau current gitu ya, sama atau total atau hasil compute-nya. Nah oke, jadi hasil compute, jadi misalkan yang di pertama gitu ya, ini gua hilang-hilangin dulu aja. Nah misalkan nih A plus B, berarti kan dia kan akan nge-reduce nih kan. Jadi dia ngecek yang pertama nih ya, dan yang pertama di loop yang pertama nilai A nya kosong kan, nilai A kosong, maka sekarang nilai A adalah A plus B dot quantity kali B dot unit price, berarti 0 plus 10.000 kali 10 ya kan, 100.000. Terus masuk loop yang berikutnya, karena nilai di sini nih udah berubah nih menjadi 100.000 ya kan, 100.000. Berarti di sini di loop yang berikutnya berarti 100.000 ya kan, 100.000 ditambah B dot quantity ya kan, 5 kali 50.000 udah 50.000, berarti udah 350.000. Ini kalau misalnya ini kita hapus nih, totalnya 350.000 gitu guys. Nah lanjut lagi di berikutnya, di loop yang berikut lagi, berarti ini udah 350.000 kan, 50.000, berarti ini 350.000 ditambah B quantity 10 dikali 12.000, 120.000 ya kan, berarti 470.000. Oke, nah kira-kira gitu guys. Terus sampai selesai. Nah itulah untuk reduce. Oke, penggunaan reduce. Berikutnya reduce kita juga bisa gunakan dia untuk purging guys. Nah cuman gua lupa guys. Oke, yes reduce. Jadi kalau developer atau programmer tuh lupa, itu wajar banget guys. Oke, nah ini aja nih guys. Oh, tinggal A plus B releng. Oke. Nah, misalnya kita mau tahu average ini ya, average ininya berarti ya. Berarti dibagi relengnya. Berarti kita bisa pakai reduce dulu nih. Nah, kita bisa pakai reduce dulu. Oke. Dibagi raw.length. Nah, ini kita bisa bikin dia to fix biar nggak panjangan. To fix dulu. Gitu guys. Oke. Jadi kita ngitung totalnya, ya kan? Totalnya ngapain gitu? Nah, ini kan sama nih guys ya. Function ini kan sama nih. Oke. Nah, ini kita bisa keluarin guys. Get sum. Nah, sebetulnya tuh gue juga ada punya ntar dulu ya. Gue udah punya helper juga, cuman ini kan dalam perkara tutorial nih. Kita bikin ulang fungsinya ya kan. Get sum, return ini adalah input ya kan, berarti input reduce. Oke. Nah kalau nggak salah reserve nih guys, ini guys, berarti kita get sum dari raw. Oke. Nah
Ini tinggal kita format format. Oke, yang di bawah ini kan sama nih. Oke, nah karena dia sama, tinggal dibagi raw gitu guys, kira-kira guys. Oke, udah nambah lagi jurusnya ya. Jadi kita udah ngomongin find, kita udah ngomongin reduce, kita ngomongin sort. Nah, yang terakhir adalah sort guys. Sort, misalnya kita mau sort berdasarkan name, style, atau color. Nah, ini yang kita agak-agak kompleks sedikit nih guys untuk penutupan dari tutorial yang ini guys. Di sini mana function gue ya? Oh, function gue ini. Di sini gue bikin useState sort. Oke, default sortnya kosong. Nah, ini gue bikin pakai button aja guys. Pakai button. Variannya adalah text. Oke. Text. Wait, salah gua. Set. Nah, ini biar teks dulu. Nah, di sininya. Sorry. Ini UI call, UI button, apa tadi? Name. Oke, ini berarti UI kolom semua. Oke, variannya adalah teks. Oke. Nah, ini kita bisa copy paste ke sini. Kita bisa copy paste, pindang. Nah, set ya kan. Nah, kita pengen nih kalau misalkan ini dia diklik, maka dia akan sort berdasarkan yaitu di anuannya ya kan. Ini buat helpernya aja nih, UI text sortnya berdasarkan sort. Oke. Nah, berarti tahap pertama adalah kita pengen kalau misalkan ini dia keklik nih, berarti di sini on click kita set sort adalah kalau ini name berarti tadi row-nya apa? Item. Kita pengen sort dia berdasarkan item. Oke, dalam hal ini adalah name gitu kan, karena kita semacam kita kasih alias ya kan. Nah, terus kemudian kalau kita di sini total adalah total. Oh, biar nggak bingung nih, aku bikin name juga deh. Oke, yang cara adalah berdasarkan color. Kita cek dulu nih, set. Nah, oke. Berarti sampai dengan sini kita udah bisa kan. Nah, sekarang tinggal kita bikin sortnya guys. Sortnya itu kita bikin berarti di sini kan. Nah, ini sort do sort. Oke. Nah, kita bikin function do sort. Sort ini juga sama, dia akan terima A dan B. A itu adalah current, B itu previous. Berarti di sini kita akan bilang, conditional dong ya kan. Kita mau ngeceknya berdasarkan apa nih? Berdasarkan name, total, apa color. Berarti kalau misalkan if sort sama dengan name, oke ya kan. Di sini logic sort name. Oke. Nah, kalau sortnya sama dengan total, oke, logic sort total. Sort is not defined. Iki loh. Oh, ini di luar coy function gua coy. Oke. Nah, pertama yang name. Nah, kalau dia name ya kan, berarti if sort name. Berarti if sort name berarti kalau A dot item lebih kecil dari B dot item ya kan, min 1.2 1.
wait, return. Nah. Oh, satu lagi guys. Ini mana tadi sih sort gua? Nah, ini kita bilang sortnya by kosong, kita bikin dulu ascending true. Oke, berarti di sini kita bilang sort by. Oke, di sini kita bilang handle sort karena sekarang dia objek guys. Oke, kita di sini bikin function handle sort dan nerima which by, ya kan, which by. Nah, berarti kita akan set sort. Oke, kita akan set sort, by-nya adalah which by. Nah, terus kita ngecek nih guys, jadi defaultnya true ya. Nah, kalau which by sama dengan sort by, ya kan, dia akan bikin inverse-nya guys. Dia akan bikin inverse-nya, berarti tidak sort dot ascending atau dia true. Oke. Nah. Oke. Sort by. Nah, oke. Nah, di sini guys, jadi dia kan di sini handle sort, kirim sort by name, ya kan. Nah, di sort by name, which by-nya berarti kan by-nya adalah name-nya gitu kan. Dia ngecek nih, kalau sekarang ini biar baca enak nih. Nah, kalau sort by-nya ini udah sama seperti ini, ya kan, misalkan name lagi nih gitu kan. Berarti dikasih inverse guys. Berarti kalau misalkan dia ascending-nya true jadi false, kalau false jadi true gitu. Tapi kalau misalkan tidak sama, berarti baru nih, misalkan sekarang name terus total nih, ya kan, berarti kan beda nih. Nah, kalau dia beda, defaultnya adalah true. Nah, jadi defaultnya sortnya by ascending. Nah, kemudian di sini kita bikin seperti ini guys. Kalau if sort ascending, nah, dia akan returning itu if, ini biar gampang dulu ya. Nah, dia akan, kalau ini lebih besar, satu. Nah, gitu guys sortnya guys. Nah, ini kita bikin panjang dulu aja guys ya, nanti kita rapikan. Oke, nah total berarti kalau dia ascending, kalau A quantity dikali A dot unit price, oke, lebih kecil dari B. Nah, ini jadi it's okay kalau misalkan kita coding itu apa namanya, panjang-panjang dulu, ya kan, panjang-panjang dulu, nanti belakangan kita rapihin guys. Oke, jadi kalau kita sortnya adalah total, ya kan, total. Kenapa dia nggak jalan guys? Ini terlalu ngezoom di gua nih, jadi agak bingung liatnya. Oke, ini kita skip dulu, kita masuk ke sini. Sort by-nya adalah color, berarti kita sort berdasarkan ID-nya boleh. Oke, A color ID, B color ID. Oke. Oh, si Bayu belum ikut guys, si Bayu guys. Nah, oke, ini ascending. Kalau misalkan
sort by color tuh seperti itu. Nah, terus kita pengen kasih highlighter guys, kita pengen kasih highlighter di sini. Colornya kalau dia sort by sama dengan name dan age, kalau dia ini adalah kita kasih warna terang guys, kita kasih warna terang. Oke, kalau tidak kita kasih dia primary. Oh jangan gitu, ini dong. Set. Primary, dia nggak bisa seperti ini guys. Secondary, ini aja deh. Nah, itu belum ya. Yang di sini belum. Berarti ini adalah total. Oke. Yang di sini adalah color. Nah, gitu guys, kira-kira guys. Ini bisa apa namanya? Bisa juga di sini kita kasih buat oke, ini dulu. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang kita mau kasih dia UI row. UI row. Oke. Content space between. Ini kita kasih UI text. Scanning. Oke. Nah, kita cek dulu guys, bisa nggak nih guys? Color ini flex grow 1, flex grow nggak bisa gitu guys, bitnya persen. Nah, oke. Nah, gue pengen di sini guys, jadi dia ada kayak semacam penunjuk apakah dia ascending atau dia descending gitu. Kita bisa pakai UI icon. Ini kita kasih cari row. Nah, kita bisa pakai ini. Satu lagi kita bisa pakai ini. Nah, ini kan bakal sama nih guys ya, baterai nih guys ya. Nah, yang ini aja nih guys. Yang ini kita apa namanya? Kita refactor guys. Jadi di sini kita bisa bilang dia function header return ini. Sini pertama adalah teks. Oke. Nah, di header ini berarti di mana di sini ya? Header teksnya sama dengan tadi color ya. Oh, jangan guys, biar video gue banyak ya kan, biar video gue banyak, ini kita split guys, ini kita bikin di video tutorial baru aja. Oke, ya nggak sih, ya kan? Nah, paling ini boleh sekarang nih karena kita masih relevan dengan ini ya. Jadi sini kan A atau D gitu kan, berarti kita mesti ngecek sini sort by sama dengan color. Oke. Dan sortnya scanning, ya kan? Nah, berarti dia adalah icon, adalah up icon. Kalau bukan
Kalau bukan adalah down icon. Oke, ini bisa kita hapus. Nah, oke, kelihatan ya. Ini ada row nya nih ya. Jadi kalau misalkan dia atas ke bawah ya kan, dari gede kecil ya kan. Sekarang kita bikin juga untuk yang lainnya. Dibikin juga untuk yang lainnya, tapi untuk proses refaktornya nanti kita bikin di tempat yang lain ya kan. Lumayan guys, jadi bahanan lagi ya kan. Ini adalah apa, total. Ini adalah total. Oke. Nah, satu lagi ini adalah name. Ini sebenarnya sekarang tuh bikin ini, satu lagi guys, dia ini baru boleh muncul sort by sama dengan total. Oke. Nah, ini tuh baru boleh. Coba ya, kalau misalkan bisa. Berarti ini dia baru boleh muncul kalau ini guys kondisinya. Nah, harusnya begitu guys. Harusnya begindang. Oke, ini adalah name. Oke. Jadi dia hanya muncul di tempat-tempat tertentu, tidak semuanya ya kan. Nah, karena kan kita sortnya by name. Jadi yang nggak lagi ke sort, nggak ada muncul anuannya ya kan. Nah, ini bisa kita hilangin nih sort color ini. Hapus dong say. Oke, kira-kira gitu guys tutorialnya. Jadi kita udah ngebahas apa tuh mengenai find, reduce, sort juga kita udah bikin ya kan. Nah, jadi sort itu, nah nanti ini kita juga bikin bagaimana ini dipersimpel di video berikutnya ya kan. Tapi nggak masalah, saya again menurut gue ketika gue lagi develop itu ya udah ketik aja dulu yang banyak codingannya ya kan, biar panjang ya kan, biar panjang dulu, nanti kita rapin pelan-pelan. Jadi step pertamanya goalnya itu achieve dulu gitu, goalnya achieve dulu mau kayak gimana bikinnya, udah sesuai dengan kita mau, baru nanti kita refaktor supaya jauh lebih simple. Nah, mungkin itu tutorial sekarang ya kan. Jadi kita ngomongin sort ya. Sortnya itu berarti ada di mana itu? Nih kan, raw kita sort dulu ya kan. Ketika dia sort, dia manggil fungsi do sort ya kan. Nah, dia akan terima A dan B. Nah, dia ngecek nih kalau sort by-nya adalah by name, by ini segala macam. Jadi kalau misalkan dia sortnya by name dan sortnya adalah ascending, dia akan ngecek nih itemnya lebih kecil daripada by item, balikin min 1. Jadi kalau dia lebih kecil switch ya kan, lebih kecil switch. Jadi kalau apa dulu bubble sort ya kan, dia compare nih, lebih kecil switch, lebih kecil switch. Oke, mungkin itu part terakhir dari apa namanya nih, kita centang dulu ya kan. Part terakhir dari JavaScript operation, sebenarnya di bahasa-bahasanya juga pasti sih, di bahasa-bahasanya juga nggak jauh beda konsep kerjanya, cuman kadang-kadang sintaksisnya berbeda. Ya, di PHP itu juga beda, di Python juga beda, cuman kurang lebih mirip-mirip lah cara algoritmanya seperti apa. Sekian tutorial dari gua. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan silahkan komen di bawah. Thank you.